Oke, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak sholat pertama sekali disuruh? Kenapa tidak langsung kepada iman? Apalagi haji, umroh, zakat, puasa, enggak. Tapi yang disuruh apa? Iqra. Ini bahasa pertama. Iqra. Bacalah. Artinya ilmu. Nah, jadi ibu-ibu gini, kalau kita mau beramal seperti tadi itu, kan ibu bisa tanya di sini, kita bisa bahas lebih dalam, kayak iktikaf tadi kan. Nah, jadi sebelum mengamalkan iktikaf, kita harus cari ilmunya dulu. Makanya sebelum sholat ada ilmunya, sebelum puasa ada ilmunya, sebelum zakat ada ilmunya, ya kan? Sebelum haji, umroh ada ilmunya. Itulah rahasianya. Kenapa Iqra? Jadi kita disuruh, Bu, carilah ilmunya dulu itu. Seperti tadi contohnya kan, dia udah enak-enaknya di itikaf di masjid kan, yang bisnisnya diaturnya terus, yang usahanya taruh juga kan. Iko apa kecil anaknya bisa kurang apa? Oh bisa, kecil kan. Harusnya kalau memang dia murni itikaf, HP itu matikan. Iya kan? Buat aturan di situ. Kan bisa di-setel tuh HP itu. Saya lagi itikaf, silakan hubungi setelah lebaran gitu. Nah, THR selamat tuh, Mak. Ya kan, kalau ada orang minta THR ya. Iya kan? Jadi harus begitu. Harus ada ilmunya gitu. Makanya ibu-ibu kita tidak disuruh mencari amal-amal banyak-banyak ya, tapi cari ilmunya. Dari sekian amal yang ada itu, jemaat kan sahabat tidak bertanya, apalagi ya Rasul, enggak gitu. Jadi antara yang ada ini, ayul amalu afdol umpamanya. Itu pertanyaan seperti itu. Mana amalan yang terbaik? Nah, dari sekian banyak ini, mana amalan terbaik? Berarti kan cari ilmunya. Nah, itu makanya penting Iqra itu dulu. Ya kan? Harus ada ilmunya. Didahului. Jadi sebelum beramal harus ada ilmu. Diperintah kita dulu membaca. Kalau kita tidak, anak-anak kita aja dulu, yang dulu diajar bacaan sholat. Malah ada anak TK diajar menasik. Iya, serah lah apa. Saya tengok nih, anak-anak apa nih? Ini anak-anak menasik. Iya kan, bayar sekian gitu. Ini apalah sebenarnya kurikulum yang dibuat gitu. Saya tidak tahu juga apa ada udang di balik bakwan gitu. Ibu-ibu Aisyah tolong diperhatikan juga tuh. Kalau ada TK-TK kita yang buat acaranya, apa sebenarnya acaranya ini? Hah? Iya, makanya tadi itu kan kita ini mau ada perubahan. Iya kan? Cari ilmunya. Memang ini anak TK ini butuh ilmu menasik. Iya kan? Nggak, yang cocoknya anak-anak TK itu apa gitu ya carilah ilmunya gitu. Jadi kadang-kadang dilabel-labelkan agama di situ. Kalau ndak disetujui, masa yuk menasik ndak setuju? Ke menasik lo kayaknya. Ya kan? Ya, karena saya punya ilmu yang pendek gitu Jadi menurut saya ya kan, mengajar anak kecil menasik ya kan? Jangan ya, niat ini kan penting. Ya kan? Al-umuru maqasidiha. Amal itu bergantung kepada maksudnya. Perkenalkan dulu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, ya, akidah kan itu kan, ilmunya. Makanya ibu-ibu, enggak apa-apa. Kalau punya bayi kecil,
Adoan kawa Jawa itu bacaan kalimat la ilaha illallah. Minum. La ilaha illallah, subhanallah gitu. Kena Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Namolah jelas si Rijal Abdu namanya. Tapi Ninahnya nama tu. Ya nak ada itu. Memang Nina nak cucu kan namanya. Ya kan? Dia lagu saja ya. Maka itu beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang mengajarkan anak pertama kali surat Al-Fatihah. Kalau dapet dia dari ibu, dari bapak, surat Al-Fatihah itu luar biasa. Karena satu-satunya surat yang pasti dibacanya setiap hari dan berulang-ulang Al-Fatihah. Kalau dapet dia dari orang lain, tentu orang yang maja itu yang dapat pahala mengalir. Makanya awak mana langsung. Kalau ada cucu nanti kalau anak aku yang merasa agak ragu jadi yalah expire nampak macam ni. Yalah. Cucu umpamanya sambil gendong-gendong kan ada 6 kilo orang kini kah. Gilo di cucu. Ustaz, ambo kini kalau gilo di cucu Ustaz. Nah, kan itu tuh. Dah belum aku seorang tu. Nah, kalau dulu gilo di anak. Nah, kalau kini gilo di ya kan? Ada yang gilo di jabatan, ada yang gilo haratu, ada yang gilo di anak, ada yang gilo cucu. Ya kan? Kita memanfaatkan tu, Bu. Mengendong-endong cucu tu kalau bisa dapat dari awak. Kalimat-kalimat itu dapatnya dari awak. Kau nak bangga anakmu bisa anak bak Ustaz. Anak bak bila kan dia bacanya anak bak tu? Kalau hafal dia surah anak bak gini barakalinya baca surah anak bak tu sehari. Nyo solat pun kadang-kadang tak dibacanya surah anak bak tu. Kalau dapat dia surah Al-Fatihah dari awak, otomatis yang wajib saja tu 70 kalinya baca. Ini dapat pahala, awak yang maja dapat pahala. Tu strateginya tu ibu. Ilmu gitu fa'lam. Jadi sebelum kalimat la ilaha illallah ada fa'lamnya, maka berilmulah. Ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Ilmunya dicari. Ya kan? Nanti dapat ilmu baru diperkuat imannya. Itu tujuannya itu. Jadi Nabi itu awal kan sudah ada itu. Rasa tadi itu tidak cocok dengan kemaksiatan lalu mereka menyendiri. Cuma belum ada bimbingan. Gitu mulailah nanti Iqra tu mengenal Allah tu, makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengenal Allah, memahami ciptaan, ada khalaq di situ. Ada fungsinya di situ. Berarti sebelum ulama ini kepercayaan Nabi itu berarti ajaran Ibrahim. Iya. Islam belum ada nama Islam. Kan belum nama Islam itu sudah ada. Kan wa ana awwalul muslimin. Kan lah ada itu. Ya, dari Nabi Adam itu sebenarnya Islam semua agama. Ya kan? Cuman pada masa Nabi itu kan terputus dari Nabi Isa kan. Karena Nabi Isa itu untuk Bani Israel. Sementara waktu orang Arab Quraisy bukan Bani Israel. Nah gitu. Jadi pas Nabi melihat kondisi, karena beliau memang dijaga ya. Dipelihara betul mulai dari kandungan, kemudian waktu kecilnya sama Halimah, makanannya dipelihara betul, Allah yang menjaganya. Pernah kita sampaikan di hari Jumat kan, Nabi tidak pernah ngambil kurma orang, tidak pernah tidak main-main dengan laki-laki kawan-kawan sebayanya melala-lala ke situ, tidak ada. Nabi itu dipelihara betul oleh Allah, dijaga, ya kan? Nah, sampailah tidak tersentuh barang yang haram, tidak pernah menipu. Makanya sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal dengan Al-Amin. Makanya umur 25 tahun itu di peristiwa banjir Makkah kan jatuh Hajar Aswad. Nah, itu kan jadi beliau memang sudah dipercaya oleh orang. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, semua orang Arab tuh percaya dengan kejujuran Nabi. Cuman kenapa yang sekarang ini tidak percaya gitu?
Maka dituduhnya lah Nabi gila, tukang sihir, ya kan? Jadi begitu, dijaga betul Nabi ini. Cuman baru mulai diangkat, diangkat menjadi Rasul itu setelah menerima 5 ayat pertama itu, ya kan? Nah, jadi ilmu di situ, nanti ada iman, ya kan? Dengan hal dua itu, ilmu, iman, itu yang merubah. Jadi yang merubah Jazirah Arab itu ilmu dengan iman itu, ya kan? Sehingga terangkatlah derajatnya. Makanya Nabi tidak pernah memamerkan dalam kehidupan hidup yang mewah gitu ya. Dulu berapa mahar Nabi ketika menikah dengan Khadijah? Ada yang 20 ekor onta, 20 ekor saja lah ambil dulu. Kali saya 30 juta gini. Berapa tuh Bu? 600 juta. Nah, tolong angkat tangan ibu-ibu yang 600 juta maharnya. Jangan-jangan seperangkat alat sholat. Ya kan? Jadi orang Arab pada waktu itu memang disebut jahiliyah. Ya kan? Nah, lahirlah peradaban di situ. Itu maksudnya. Ya kan? Jadi Iqra itu sebenarnya adalah untuk ilmu. Makanya ibu-ibu, kita ini sekarang lagi tidak keren gitu dalam bidang membaca. Ya kan? Kita tidak keren, Bu. Orang tidak hobi membaca, itu masalahnya. Ya kan? Apa yang hobi orang? HP ya. Oke.